Parsial itu mereka nggak dapat meal Nggak dapat, allowance, nggak dapat per bulan, tapi dapat hostel dan tuition tuition fee. fee. Accommodation-nya dapat. Iya. Oke, tadi kan kita udah bahas nih perjuangan teman-teman semua waktu selama di Indo menuju ke AIU Malaysia. Gimana first impression kalian waktu nyampe ke Malaysia sendiri? Kita nyampenya di Kuala Lumpur ya, karena AIU sendiri itu berlokasi di Kedah, Alor-Setar which is Kedah. ya Alor-Setar, jauh dari Kuala Lumpur, dari pusat kota. Tapi kita juga udah kota yang cukup besar lah ya, cukup maju lah ya Kedah, Alor-Setar sendiri. Nah gimana first impression kalian terkait Malaysia? Malaysia itu gimana? Kalau dari aku jujur ini bukan pertama kalinya aku ke Malaysia. Oke. Karena jujur aku lahir dan besar di sini. Tapi bukan di Kedah, lebih tepatnya itu di Sabah. Jauh dari Kedah. Mungkin sekitar 9 jam ya kalau dari Kedah ke Sabah. Jadi aku tinggal di Sabah sampai aku umur kelas 6 baru balik Indo. Jadi pas sampai sini ya udah gitu. Bukan biasa aja tapi ya udah. Tapi ya, jujur AIU tuh bener-bener memuaskan lah. Sesuai dengan sesuai ekspektasi aku bahwa kalau wah kampusnya benar-benar sebagus ini. Ini kalau kalian bisa lihat nih guys, di belakang kamera ini tuh bagus banget gedungnya. Gedung-gedungnya itu wow, estetik lah. Udah kayak di Malaysia. Ya betul, kita kayak di Timur Tengah. Kita kayak di Timur Tengah. Vibes-nya tuh beda. Vibes-nya bukan kayak di Malaysia. Kalau kalian penasaran gimana kampus ini, gedung-gedungnya, kehidupan kami di sini, kalian bisa cek ke Instagram kami. Instagramnya apa kak? Instagramnya ini. Oke. Oke. Nggak mau nyebutin nama ya. PR saya lagi nih ngeditnya. Oke, nggak apa-apa. Di situ banyak banget ya kita nge-share, kita bakalan nge-storyin kehidupan kita di sini. Tiap hari pasti ada. Pasti. Ya tiap hari pasti Ada aja gebrakannya. Berarti tadi first impressionnya gimana? Kalau Kak, aku sama Kak Rahma. sama kayak Sarin, tapi kalau bedanya Sarin udah tinggal. Kalau aku kesini udah pernah beberapa kali karena juga tanteku ada di sini di Ipoh. Tapi kalau ke Kedah sendiri aku emang belum pernah. Dan ya ini first time aku ke Kedah, dan Kedah ini kan beda banget ya accentnya di bahasa. Kalau misalnya kita keluar, kalau di sini kan tetap bahasa Inggris ya. Kalau keluar atau jajan atau gimana, nah itu bahasa mereka kadang harus ngulang kayak sorry makcik gitu kayak. Nah gitu. Jadi harus kayak ngulang. Tapi kalau kampusnya ini ya, khususnya kampus, aku suka banget sama fasilitasnya. Itu tuh the best banget. Kalian juga harus hati-hati ya guys. Jangan semua ibu-ibu di sini kalian panggil makcik, karena mereka bakalan marah. Ya nggak sih? Kalian pertama kali juga gitu kan? Iya. Karena mereka nggak merasa makcik gitu. Akak lah ya, akak. Jangan pakcik juga, abang atau apa gitu. Nah kalau aku sendiri, kalau Kedah first time. Dulu pernah ke KL atau ke Penang gitu. Nah jadi pertama ke Kedah, oh ini ya Kedah. Apalagi lihat ini menara Alor-Setar. Ya itu Keren banget ya. Nah jadi aku tibanya di sini itu sekitar jam 5 subuh. Oke. Nah jadi pas masuk di main entrance-nya ini kayak serasa masuk ke dimensi lain. Soalnya beda banget vibes-nya Malai kan kampus ini. Beda banget. Kayak sekarang ini anginnya aja udah ya beda gitu. Kalau nggak salah di tiap bangunannya itu ada ini ya. Inspirasi gitu. Ya, ada filosofi dari Ada filosofinya lah. Gedung itu ada Meniru filosofi. gedung di mana gitu. Iya. Kayak lebih dari kita tuh meniru ini masjid yang ada di Palestina kan. Jadi selama tinggal di sini, kalau boleh tahu kalian udah berapa lama nih di sini? Kalau aku sama Rahma kita bareng, kita first batch. First batch. Ya, kita nyampe Jadi sini udah- tanggal 26 September ya. 25. September. Jadi udah sekitar mau 3 bulan di 3 sini. bulan. Kita udah survive ya di sini 3 bulan. Nyampe bandaranya itu tanggal 12 Oktober. Oktober. Itu di batch Jadi batch kedua. second batch. Udah 2 bulan ya berarti. Berarti Ya, udah 2 bulan lah. Oke. Gimana rasanya sama 2 bulan dan 3 bulan? Homesick? Sometimes ya. Apa nih yang dirinduin dari Indonesia, dari keluarga? Kalau Boleh nangis ya? Kalau aku jujur masakan Makanan. ibuku. Iya, makanan. Di sini tuh makannya beda banget guys. Walaupun nggak beda banget, tapi Iya, tapi mereka lebih ke ya rempah ya. Terus kayak beda lah sama Indonesia. Tapi emang tapi kalau masuk-masuk iya masuk di lidah. Apalagi kita Indo tuh kalau anak Indo aman, tapi mungkin kalau anak Inter tuh susah lah untuk mereka ya. Berarti culture shocknya makanan. Iya makanan. Aku makanan Apalagi? juga. Sama Tadi ini bahasa ya. sama jam. Oh Jam iya, sholatnya jam. kita, jam Jam sholat. sholat. Jujur awal-awal aku sering bingung karena di Indo kan kalau kita jam 12 lewat berapa itu udah ini kan, udah zuhur. Nah di sini jam 1 baru zuhurnya. Ini kayak sekarang by the Iya. way, waktu di Wita apa kita? Kita Ya, Sulawesi kan Wita. Wita. Sama jamnya di Ya, sini. tapi
Jam Di- sholatnya jam beda. sholatnya tuh beda. Jam Ya. sholatnya Kayak- terbitnya yang beda. Ya, matahari Tapi kan terbitnya bisa beda. bisa ngeklaim matahari salah ini salah Iya. Iya. Struggleku di situ. Di jam sholatnya itu beda. Aku pernah nanya roommateku di jam 12 masjid di mana? Kata roommateku maaf mau sholat. Ini belum masuk katanya waktunya. Iya. Ada nggak sih rasa-rasa kayak kenapa ya aku dulu nggak gini aja, kenapa ya aku nggak ngelakuin yang itu, ada rasa menyesal gitu Pas kesini. pas ya udah di sini. Dari sini gitu kayak nyesel. Nggak ada sih. Nggak gitu. ada ya. Aku nggak ada penyesalan. Iya. Nggak ada. Alhamdulillah kalau aku apa yang aku ambil walaupun mungkin ada sedikit aku rasa sesuatu yang nggak matching dengan aku pikir kayak oh ya udah ini mungkin salah satu ujiannya. Jadi alhamdulillah kalau di sini nggak ada rasanya. Aku nggak ada penyesalan karena ini udah impianku dan aku udah ambil berarti aku harus bertanggung jawab dengan pilihanku. Survive ya. Iya, Survive, sama kita harus sih. survive. Sama sih aku juga karena aku sebelumnya untuk sampai di sini aja berjuang banget. Jadi aku itu tadi ada quote yang bilang you are exactly where you supposed to be. Itu tuh benar-benar ngena banget dan Iya. memang inilah jalannya gitu. Dan aku nggak ini sih nggak apa tadi namanya Ada nggak penyesalan. menyesal ya nggak menyesal. Intinya perjuangan kita paid off lah. Kebanyakan. Gitu. Kalau misalkan kalian bisa ngasih pesan ke diri kalian yang dulu, apa yang mau kalian sampaikan ke diri kalian? Pesan dan kesannya Kalau pesan aku Boleh. kalau aku terima kasih sudah bertahan dan berjuang Iya. sejauh ini. Terima kasih. Dan ayo kita berjuang untuk kedepannya lagi. iya Benar-benar. betul. Kalau aku juga gitu aku mau terima kasih sama diriku yang dulu karena udah tetap mau berusaha keras walaupun sebenarnya keadaannya situasinya sulit banget tapi aku tetap bisa bertahan terus untuk kedepannya juga aku kayak harus tetap harus begini terus dan apa ya harus terus mencoba apapun itu mencoba hal-hal yang baru. Aku pasti berterima kasih sama diriku dan juga aku bakal ngeberitahu bahwa nggak ada salahnya untuk coba sesuatu yang baru. Yes. Apalagi sesuatu yang kita itu anggap aku nggak bisa nih. Nah kalau di situ aku berpikir jadi belum tentu kan sesuatu yang kita tidak bisa itu benar-benar kita nggak bisa mungkin Ya, coba dulu. ya coba Kita dulu. harus coba, harus berani coba. Terus juga aku mau bilang ke diriku yang dulu coba untuk terbuka. Lebih terbuka Iya. Ya lebih terbuka sama orang gitu bisa share dikit Mengurangi introvertnya lah ya. Iya. Iya. mengurangi. Jangan terlalu menyendiri. Ya. Jangan terlalu sibuk dengan duniamu sendiri. Kalau kalian bisa mendeskripsikan atau bisa ngucapin sesuatu ke orang-orang yang udah support kalian, mungkin orang tua, sahabat, pasangan mungkin, terus apa mau kalian ucapin ke mereka? Kalau aku pribadi aku bilang makasih udah kasih semangat aku udah support aku dan udah percaya sama aku kalau aku bisa sampai di titik ini gitu bahkan Iya. sampai sekarang pun bahkan ketika aku udah sampai di sini gitu kan mereka juga ikutan terharu gitu jadi berarti sebegitunya mereka juga support aku dari dulu gitu Siapa nih merekanya? teman aku keluarga semuanya ya gitu teman-teman Mau dekat. ngucapin khusus namanya? Ya, baik pokoknya semua teman-teman aku bestie semuanya Besti Rahma, komen komen juga orang tua pastinya. orang tua. Aku terutama untuk ibuku terima kasih selalu mempercayai anakmu ini kemana pun langkahnya. Dan terus untuk Mr. Kim, guruku dan untuk guru-guru yang ada di sekolahku di SMA Negeri 4 Endrekang, terima kasih selalu percaya dengan aku dan selalu support aku. Alhamdulillah aku bisa sampai di sini dan terima kasih sampai sekarang pun tetap selalu dukung Sarina. Terima kasih. Sayang kali ini. Dan paling utama We kita love harus you. mengucap terima kasih ke Allah. Oh, ya SWT. Allah. Iya betul. Ya Allah. Ya First, Allah. first one. First dong. kalau itu. Allah itu the first karena kita nggak mungkin Nggak mungkin sampai ada di sini. sejauh ini tanpa Iya. ridho dan restunya Allah. Betul. Ya jadi ya pertama itu pasti Oh, ya. sangat bersyukur banget sama kehendak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga pasti terutama ibu karena apa yang aku jalanin ini tanpa sosok seorang ayah itu pasti berat. Hai ya udah Tapi udah. kok- Tapi kamu kuat banget ya. Kita kuat Kuat. semua. Kita semua kuat. Kita semua kuat. Dan juga sama ini kakak-kakak, adik-adikku Iya, juga mereka ini sempat bimbang loh. Aku kesini, kamu kesini tuh itu sendiri. Gimana kamu nanti gini? Tapi alhamdulillah setelah mereka
mempertimbangkan hal tersebut juga. Mereka sangat mendukung. Mm-mm. Dan juga terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang ada di Pondok Pesantren Al-Bukhari Wesal Kolaka Timur. Terima kasih udah membantu saya untuk apply di sini, perkenalkan EAU kepada saya, dan juga terima kasih kepada semua sponsor-sponsor. Betul, diwakilkan ini. Ya. Terima kasih untuk senior-seniorku dan terutama kakakku dan abang-abangku yang selalu mendukung adiknya. Terima kasih. Oke, tadi Dan juga apa lagi? aku sangat berterima kasih kepada Intense Center Course yang ada di Oke. Pare. Ya. Intense Terima Center kasih ya. Makasih Terima juga kasih English banyak. House ya, English House. Rama? Makasih diriku. Oke. Makasih semua yang selalu mensupport Ya. aku pokoknya. Guru-guruku juga. Ya guru-guruku yang di SMA Ya. Negeri 4 mereka. Karena Oh, juga nice. mereka ikut turut mendoakan dan ngasih restu karena Iya. sebelum aku berangkat aku juga mengunjungi mereka Itu semua. paling penting. Semua ustadz-ustadzahku yang di Ponpes Mawarudi Salam semuanya. Oke. Iya. Tadi itu orang di balik perjuangan kita. Yes, Iya. Betul. Sekarang ini orang yang nonton nggak mungkin nggak dapat benefit dong. Iya. Apa nih? Buat teman-teman yang nonton, kalian mau ngasih saran apa atau ya, ngasih apa ya? Ya intinya pesan buat mereka apa yang harus mereka lakuin kalau mereka mau kuliah ke luar negeri atau mungkin mereka punya mimpi besar ngejar sesuatu. Apa yang mau kalian bilang ke mereka? Untuk teman-teman atau adik-adik di luar sana, kalau kalian punya mimpi besar, ayo berani, jangan takut untuk bermimpi. Ayo Benar. terus bermimpi dan kejar mimpi kalian. Nggak ada kata bilang, aku dari keluarga gini, jadi aku nggak bisa kuliah ke luar negeri. Nggak ada. Selagi kita mau mencoba dan berusaha, kita pasti bisa. Jadi tetap semangat ya, jangan pernah merasa minder ataupun putus asa. Jadi kejarlah mimpi kalian setinggi apapun dan sejauh apapun. Kalau aku untuk yang nonton dan semua terutama yang pengen banget punya mimpi bisa kuliah di luar negeri dan mau gapai mimpinya setinggi-tinggi mungkin, jangan pernah takut untuk mencoba dan selalu percaya diri. Percaya dulu sama diri sendiri. Coba dulu apapun itu, belajar. Aku yakin kalau kita bersungguh-sungguh, Allah pun tahu itu, Allah lihat kesungguhan kita. Jadi tetap ikhtiar, tawakal sambil usaha. Aku yakin kalian pasti dapat semua itu. Ya kalau dari aku juga pasti terus semangat kejar cita-citanya kalian setinggi apapun itu. Nah juga jangan lupa untuk selalu mempertimbangkan sesuatu dan percaya diri pada diri sendiri. Itu penting banget, percaya diri. Dan juga jalin komunikasi yang baik sama guru, sama orang tua. Itu sangat betul. berpengaruh bagi masa depan kita. Dan kalau mungkin terkhusus buat kalian yang mau ke luar negeri, aku mohon banget mulai belajar bahasa Inggris tuh Iya. sedini mungkin. Iya, betul. Sedini mungkin karena itu berdampak banget sekarang. Iya, betul. Sangat Bahasa Inggris tuh kayak salah satu skill yang pokoknya penting lah. Apalagi di lingkungan internasional. Ya betul. Apalagi kita kalau mau abroad itu paling penting ya bahasa Inggris. Jangan pernah juga kalian ngerasa kalau gagal itu ya udah gagal. Nggak mungkin. Iya. Karena itu ada awal dari kesuksesan. Iya betul. Mm-mm. Intinya selalu percaya dengan rencana Allah ya. Betul. Rencana Allah tuh lebih baik dari rencana kita. Jadi yakin aja di depan itu pasti ada lah gitu. Karena gini, kalau kita nggak ada kegagalan terus kita mau belajar dari Ya, mana kita dong? mau belajar dari mana? Nggak mungkin orang sukses tuh nggak pernah gagal. Nggak mungkin banget. Dan aku kutip juga dari cerita Fuad tadi dan based on my experience juga, jangan berlama-lama di comfort zone. Kita harus berani keluar dari Harus zona keluar. nyaman. Kalau misal kamu introvert, coba. Nggak harus jadi fully extrovert, enggak, tapi bersosialisasi itu harus. Intinya relasi itu penting Iya. banget ya. Penting. Pokoknya tetap hati-hati, jaga diri. Kayak nasihatin anak. Kayaknya section kita udah habis, pertanyaannya udah tuntas, dan aku berharap teman-teman yang nonton itu bisa dapet sesuatu gitu dari apa yang kita sampaikan tadi. Ada lagi yang mau disampaikan? Boleh ingin sampaikan kan banyak nih kayak orang yang bilang kayak ngapain kuliah, kan bisa kerja mungkin dapat. No. Kalau menurut aku pendidikan itu sangat penting. Dan terus tuh kayak ini luar sana tuh banyak bilang ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya bakalan ke dapur. Gini loh, kita perempuan, kita tuh madrasah pertama untuk anak kita. Apa yang gimana kalau kita nggak berpendidikan, apa yang kita ajarin ke anak kita gitu. Jadi itu kita penting banget, bukan untuk perempuan aja, Iya. untuk lelaki pun itu penting Iya. banget. Gak usah jauh-jauh, kita ngambil di dunia pekerjaan nanti. Yes. Kalau misalkan ada satu industri yang mempekerjakan lulusan SMA dan S1,
itu gajinya pasti beda nggak sih? Iya. Pasti banget beda. Itu kita bisa jadiin acuan loh gitu. Karena kita kuliah juga buat kerja, gitu. buat cari duit, buat kehidupan kita di masa depan, ngeraih cita-cita kita. Tapi kita bukan bermaksud bilang orang nggak kuliah itu berarti mereka nggak Iya. ada, bukan Iya. enggak. Itu pilihan. Ya, itu pilihan. Tapi selagi kita ada kesempatan untuk kuliah, kenapa Betul. tidak? Kenapa tidak? Betul. Kita nggak ngejudge bilang orang Setidaknya usaha. yang nggak kuliah itu berarti mereka nggak sukses, enggak ya? Enggak. Cuma kita bilang selagi ada kesempatan, selagi kita masih muda, kenapa kita nggak explore diri kita? Kenapa Benar. nggak sekolah sampai setinggi tingginya gitu, teman-teman. Tetap semangat. Oke, kita tutup. Iya, Habis? boleh. Oke, terima kasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa apa? Jangan lupa Like, like, subscribe, comment, comment. Oke, thank you. Bye bye. Belum? Mulai? Baru apa Mbak? Are you guys ready? Satu, dua, 6, 7, 8, 4, 9, 5, 6. Halo semua. Udah, ini part 1. Baru pas satu ini. Masih ada setengah lagi. Oh my god, lihat aku udah capek loh. Jangan bilang gak kerekam.